Kekuatan di balik pintu. Bab 9. Judul, Sage dan Sihir. Bagian 1. Es suci. Aku menatap tak percaya pada buku di tanganku. Ini karena orang suci yang dijelaskan di sini mungkin adalah mantan pemilik rumah yang aku gunakan di dunia lain ini. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa aku tidak dapat melakukan apapun tanpa bantuan orang suci. Aku sangat berhutang budi padanya atas senjata dan armornya, dan berbagai material seperti rumput pemulihan lengkap. Pertama-tama, jika rumah itu tidak memiliki kemampuan penghalang, aku akan mati saat aku melangkah keluar pintu, menghubungkan rumah itu dengan dunia lain. Kitab Orang Suci. Terlebih lagi, siapa lagi yang bisa mencapai tempat ini? Aku membuka buku itu dengan sedikit gemetar. Salah satu isinya terbilang sebagai berikut. Baiklah, aku tahu ini mendadak, tapi mari kita bicara tentang masa lalu. Ini masa laluku. Aku tahu ini membosankan, tapi dengarkan aku. Aku bisa melakukan apa saja. Ya, sejak aku lahir, tidak ada yang tidak dapat aku lakukan. Sihir, ilmu pedang, memasak, menyanyi, melukis, pandai besi. Aku benar-benar bisa melakukan segalanya di dunia ini. Dan aku juga memiliki kekuatan untuk menguasainya. Hasilnya, aku melangkah ke alam dewa ketika aku masih hidup. Itu adalah salah satu dari sedikit peristiwa menakjubkan yang aku alami. Para dewa mendorongku untuk menjadi dewa secara langsung. Ya, orang lain akan dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, jika kamu setuju, kamu akan bisa bergabung dengan dewa dan mendapatkan keabadian. Sebelumnya, meskipun aku bisa menghidupkan kembali orang mati, aku tidak bisa menjadi abadi. Tapi, aku menolak. Orang-orang di sekitarku terkejut, dan beberapa di antara mereka memarahiku karena sombong. Tapi aku tetap menolak. Aku sudah membicarakan hal ini panjang lebar, namun ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu saat kamu membaca buku ini. Kamu cukup baik untuk bisa datang ke tempat ini. Aku tidak yakin bagaimana kamu memandangnya, karena aku sudah mati. Aku tidak tahu apa pendapat kamu tentang orang lain. Entahlah, tapi pada akhirnya hal itu akan membuat orang-orang di sekitarmu takut. Seperti aku, ini mungkin hanya sebuah renungan, tetapi sebagai pendahulu, aku tidak ingin kamu menjalani kehidupan sepertiku. Aku belum memberitahumu kenapa aku menolak menjadi dewa, kan? Itu karena aku ingin mati sebagai manusia. Aku, yang bisa melakukan apa saja dan mencapai dewa saat aku masih hidup, hanya bisa mati sebagai manusia dengan cara ini. Aku tidak ingin kamu berakhir pada posisi yang sama. Ini benar-benar egois bagiku. Aku sudah membaca sejauh ini, dan aku kagum pada kebaikan orang suci. Gambaran aku tentang orang suci adalah dia adalah tipe orang yang tidak tertarik pada orang lain dan hanya tertarik pada dirinya sendiri karena dia sedang membangun rumah di tengah hutan seperti itu. Faktanya, karena dia mampu melakukan apa saja, dia adalah orang menyedihkan yang lebih kesepian dari siapapun dan telah kehilangan kemampuan untuk mati sebagai manusia, selain mati di akhir hidupnya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka kekuatanku mungkin salah satu yang paling kuat di antara manusia. Jika keadaan terus seperti ini, seperti yang dikatakan orang suci, aku mungkin akan ditakuti oleh orang-orang di sekitarku. Aku tidak menginginkan itu, tapi apa yang harus aku lakukan? Saat aku terus membaca buku dengan pemikiran ini, ada lebih banyak informasi. Agak menakutkan, tapi untuk mengatasinya sederhana. Ya, untuk orang lain selain aku. Jawabannya adalah mendapatkan seseorang yang dapat kamu percaya. Bisa jadi teman, kekasih, atau orang tua. Ciptakanlah seseorang yang mau mempertaruhkan segalanya dan tetap ada untukmu. Aku pandai membangun hubungan ketika aku masih hidup, tapi aku tidak mendapatkan seseorang yang membeberkan semuanya seperti itu. Jika kamu punya waktu, jangan takut dan carilah orang seperti itu secara positif. Heun. Ya, kurasa begitu, tapi aku adalah tipe orang yang sampai saat ini tidak mempunyai teman, tahu? Aku merasa itu adalah rintangan yang cukup tinggi. Orang suci, bukankah kamu berpikir seperti itu dalam standarmu sendiri? Kamu akan baik-baik saja. Jangan terburu-buru, luangkan waktu kamu. Lakukan sesuai keinginan kamu dan dapatkan teman seumur hidup. Kamu tidak hanya harus berurusan dengan teman-teman kamu, tetapi kamu juga harus berurusan dengan diri kamu sendiri. Kamu membaca pikiranku? Saat melakukan sukomi di dalam hati, aku teringat akan almarhum kakekku melalui kata-kata orang suci. Kakek mengatakan hal yang sama kepadaku sebelum dia meninggal. Mungkin butuh waktu, tapi aku akan membuat jalanku sendiri, sedikit demi sedikit. Saat aku membalik halaman dengan pemikiran itu di benakku, ada kelanjutannya.
Terima kasih telah menemaniku sejauh ini, dan aku minta maaf untuk itu, tapi aku akan menulis satu hal yang ingin kamu ketahui di buku ini. Ketika aku melihat surat-surat itu ditulis, aku mengeluarkan suara histeris. Lalu, apa yang ingin ku ketahui? Atau lebih tepatnya, aku merasa pikiranku benar-benar dibaca. Bahkan jika tiba-tiba diucapkan, sejujurnya tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Ada terlalu banyak hal yang perlu ku ketahui. Tapi ngomong-ngomong tentang apa yang ingin aku ketahui sekarang. Sihir, aku bertanya-tanya. Aku belum pernah menggunakan sihir sejak aku datang ke dunia ini. Itu sebabnya aku merindukan keajaiban. Sangat menyenangkan memikirkan bisa membuat api dari tanganku seperti itu. Saat aku memikirkannya, karakter baru tertulis di halaman yang selama ini kosong. Sepertinya kamu ingin tahu tentang sihir. Aku tahu kamu akan membaca pikiranku. Itu berubah menjadi sebuah keyakinan dalam diriku. Mengabaikanku seperti itu, huruf tambahan muncul di halaman kosong. Aku telah mengemas semua teori ajaib aku ke dalam kelanjutan ini. Namun, kamu tidak memiliki pengetahuan tentang sihir. Tidak, sebaliknya, kamu bukan penduduk dunia ini. Bagaimana mungkin kamu mengetahui hal itu? Sepertinya orang suci bisa melihat semuanya. Meski begitu, aku tidak berpikir dia akan bisa mengetahui bahwa aku adalah orang dari dunia lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebenarnya? Namun sayangnya, meskipun teori sihir sudah tertanam di kepalamu, kamu tidak mampu menggunakan sihir. Itu karena setiap manusia di dunia ini memiliki sirkuit ajaib di tubuhnya yang memungkinkan mereka menggunakan sihir. Sederhananya, itu seperti pembuluh darah. Berbeda denganmu, manusia di dunia ini tidak hanya menghasilkan darah tetapi juga kekuatan sihir dari jantung mereka dan mengalir ke seluruh tubuh mereka. Namun, sebagai orang dunia lain, kamu tidak memiliki sirkuit ini. Oleh karena itu, kamu tidak bisa menggunakan sihir. Apa? Kalau begitu, aku tidak bisa menggunakan sihir seumur hidupku? Tidak ada yang bisa aku lakukan jika dia mengatakan itu berbeda karena bentuk tubuhku. Kalau soal sihir, aku berharap bisa menggunakannya suatu hari nanti sejak aku datang ke dunia ini, dan fakta itu cukup mengejutkan. Tapi kata-kata orang suci tidak berakhir di situ. Oleh karena itu, aku akan memberimu sirkuit ajaibku. Ya, aku sudah tidak ada lagi. Tapi sirkuit sihirku sangat berharga sehingga bisa dikatakan sebagai harta karun dunia ini. Akan lebih baik kamu menggunakannya daripada sekadar menghilangkannya. Bisakah sirkuit ajaib diteruskan ke orang lain? Lagi pula, bolehkah orang luar sepertiku mengambil barang berharga seperti itu? Terlepas dari kegelisahanku, kata-kata orang suci itu semakin banyak ditulis dengan nada ringan di halaman itu. Jika tidak digunakan maka akan hilang begitu saja. Tapi sekarang kamu di sini. Tidak ada yang salah dengan itu, hanya saja keberadaan yang mewarisinya kebetulan adalah orang dari dunia lain. Diputuskan bahwa itu lebih baik bagi orang yang bisa menggunakannya. Pertama-tama, berapa banyak orang yang bisa sampai ke tempat ini? Memang benar, aku tahu dari perkataan Owen-san dan yang lainnya tentang betapa berbahayanya tempat ini. Baiklah, jangan berpikir terlalu keras, tapi berbahagialah karena kamu kebetulan memiliki sirkuit sihir terbaik di dunia. Aku ingin tahu apakah aku bisa menganggapnya enteng. Yah, itu bukanlah sesuatu yang bisa kukatakan saat ini di mana aku sudah menggunakan senjata dan rumah orang suci, tapi meski begitu, aku merasa menyesal ketika dia memperlakukanku dengan sangat baik. Aku sangat menyesal. Yah, terserah. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu jika pada akhirnya kamu layak mendapatkan kekuatan itu dan menjalani kehidupan yang dapat kamu perjuangkan. Aku ditegur oleh orang suci-san yang seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Meski begitu, jika aku bisa hidup sesuai dengan apa yang dikatakan orang suci, jika aku bisa menjadi orang yang sesuai dengan kekuatan yang orang suci berikan padaku, tidak, aku harus mencoba menjadi orang seperti itu. Saat aku sedang membuat tekad itu, tiba-tiba, buku orang suci mulai bersinar. Sekarang setelah kamu membuat keputusan, mari kita mulai. Ini adalah sirkuit ajaib aku yang diinginkan seluruh dunia. Aku telah membalik halamannya dengan tangan sebelumnya, tetapi tiba-tiba buku itu melompat dari tanganku dan terhenti di udara, dan halaman-halamannya semakin sering dibalik. Kemudian, ketika halaman itu berhenti, sejumlah besar karakter yang belum pernah aku lihat sebelumnya muncul di sana dan melompat dari halaman itu. Rangkaian hurufnya bergelombang seperti ular. Ia merangkak naik dari kakiku ke seluruh tubuhku.
Karakternya terisi dari atas kepala hingga ujung kakiku, akhirnya menutupi seluruh tubuhku dan menghilang ke dalam tubuhku. Saat itu, jantungku terasa seperti terbakar. Aku berlutut di tempat tanpa berpikir, tapi kali ini panas menjalar ke seluruh tubuhku dari jantungku, dan akhirnya perlahan-lahan mereda. Hah, 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 hah. Gup. Knight menatapku dengan cemas saat aku mencoba mengatur napas dengan putus asa. Aku berhasil membalas senyumannya, dan buku yang bersinar di depanku pun terjatuh ke tempatnya. Kemudian, sebuah halaman muncul di hadapanku. Sepertinya kamu telah mewarisi sirkuit ajaib aku dengan aman. Sekarang kamu siap menggunakan sihir. Dan seperti yang aku katakan di awal, aku telah mengemas semua teori ajaib ke dalam teori ini di depan. Yah, aku jarang perlu membacanya. Jika itu orang lain, mereka perlu mempelajari teori sihir yang tertulis di sana. Tapi itu tidak diperlukan bagi kamu, yang mewarisi sirkuit sihir aku karena teori sihir aku sendiri sudah tertanam dalam sirkuit itu pada tingkat genetik. Aku berhasil mengatur napas dan membuka-buka buku itu seolah ingin memastikannya. Seperti yang dikatakan orang suci, ada banyak informasi tentang sihir, penuh dengan jargon yang aku tidak tahu apa itu. Aku bertanya-tanya apakah aku harus memahami semua ini agar bisa menggunakan sihir, jadi aku sangat berterima kasih atas kata-kata dari orang suci San. Aku yakin aku memiliki keterampilan untuk memahami bahasa, tetapi ada banyak kata yang aku tidak mengerti sama sekali. Aku melihatnya untuk saat ini, dan ketika aku melihat halaman terakhir, itu berakhir dengan kata-kata yang ditujukan kepadaku lagi. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku ingin kamu bahagia membaca buku ini sekarang. Eksistensi yang merupakan manusia namun bukan manusia. Aku sendirian saja sudah cukup. Akan ada saat-saat dalam hidupmu yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu, kamu harus menjalani hidupmu tanpa penyesalan. Aku senang jika buku ini dan sirkuit ajaib aku dapat membantu dalam hal kecil. Aku berharap yang terbaik dalam hidupmu, dari orang suci. Terima kasih, orang suci. Kamu juga, semoga kamu damai. Aku menaruh buku itu ke dalam kotak item dan menyatukan tanganku, berdoa kepada sisa-sisa orang suci di depanku. Di sebelahku, Knight menirukanku, menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Setelah beberapa saat, aku muncul dan berkata pada Knight, "Oke, Knight, kita akan pulang hari ini?" Gup. Sudahkah kita selesai? Knight memiringkan kepalanya seolah mengatakan itu. Ya, itu cukup untuk hari ini. Lebih penting lagi, aku perlu membaca buku yang ditinggalkan orang suci itu untukku sekarang. Selain itu, mungkin Knight juga bisa menggunakan sihir. Gup. Knight mengangguk gembira, dan kami berjalan pulang bersamanya, seperti yang kami lakukan ketika kami datang. Bagian 2. Sihir adalah perwujudan imajinasi. Aku mengambil buku yang ditinggalkan orang suci dan dengan cepat membaca halaman-halaman teori sihir, dan hal pertama yang dikatakannya adalah itu. Perwujudan dari imajinasi. Kata-katanya cukup rumit, aku bertanya-tanya apakah akan baik-baik saja? Namun, perwujudan imajinasi. Bahkan jika kamu menggunakan sihir, kamu tidak dapat menggunakannya tanpa kekuatan sihir yang mendasarinya. Aku yakin itu benar. Jika tidak, keajaiban statistik tidak akan ada artinya. Kamu harus mulai dengan merasakan keajaibannya terlebih dahulu, atau kamu tidak akan bisa menggunakan sihir. Itu artinya, aku harus belajar bagaimana mengendalikan sihir sebelum aku bisa menggunakannya. Saat aku membaca buku tersebut, disebutkan bahwa untuk menghadapi sihir, seseorang harus terlebih dahulu merasakan keajaibannya sendiri, dan meditasi disebutkan sebagai cara untuk melakukannya. Aku tidak mengerti apa itu meditasi, tetapi haruskah aku duduk dengan mata tertutup saja untuk saat ini? Aku meletakkan buku itu di depanku, memejamkan mata, dan duduk. Lalu aku merasakan kehadiran di sampingku, jadi aku membuka mata sedikit, dan Knight meniruku, menutup matanya, dan duduk dengan tenang. Itu lucu. Setelah duduk berdampingan beberapa saat, anehnya aku merasakan bagian jantung tubuhku terasa panas. Heun, apa ini? Ini. Saat aku merasakan panasnya, panas itu menjalar ke seluruh tubuhku, memberiku ilusi bahwa aku entah bagaimana mengalami aliran darah. Tunggu, perasaan apa ini? Aku bingung dengan situasi yang belum pernah aku alami sebelumnya. Tetap saja, aku tidak melihat adanya kelainan, seperti rasa sakit di tubuhku atau sesuatu yang lalai. Kemudian, sebuah pesan semi-transparan muncul di hadapanku. Kamu telah memperoleh keterampilan kontrol ajaib. Hah, sumber panas ini adalah sihir?
Aku segera mengetahui dari buku orang suci bahwa ternyata sihir adalah sesuatu yang mirip dengan aliran darah dan selalu mengalir ke seluruh tubuh. Biasanya aku tidak merasakan apa-apa kecuali aku menyadarinya, jadi kurasa hanya kali ini saja. Ini adalah sirkuit sihir yang aku warisi dari orang suci. Saat aku menggumamkan hal itu pada diriku sendiri, Knight yang sedang bermeditasi di sampingku, menggonggong seolah ingin memberitahuku sesuatu. Guk, guk, guk. Heun, mungkin kamu juga bisa merasakannya, Knight? Guk. Oh, kamu berhasil. Itu artinya Knight bisa mempelajari skill kontrol sihir sama sepertiku. Meski disebut kontrol, aku hanya bisa merasakan keajaibanku. Selain fakta bahwa aku bukan dari dunia ini, meskipun statusku memiliki sihir, aku tidak dapat menggunakan sihir karena aku tidak memiliki sirkuitnya. Karena Knight berasal dari dunia ini, aku yakin dia memiliki sirkuit sihir. Ngomong-ngomong, karena aku bisa merasakan sihirku sendiri, aku bisa mengatur kecepatan sihir yang mengalir ke seluruh tubuhku. Aku bisa memindahkannya sesuai keinginanku, seperti diam di satu tempat, jadi mungkin saja orang lain bisa mengendalikannya begitu mereka bisa merasakannya. Sekarang aku bisa merasakan keajaibannya, dan aku bisa mengendalikannya. Apa langkah selanjutnya? Setelah kamu bisa menangani keajaibannya, sisanya mudah. Misalnya, jika kamu ingin nyala api keluar dari telapak tangan kamu, bayangkan mengumpulkan sihir di telapak tangan kamu agar api itu keluar. Ada juga yang namanya pelafalan mantra panjang, namun hal ini tidak perlu karena hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memperkuat citra. Namun, jika kamu memiliki nama sendiri untuk sihir tersebut, akan lebih mudah saat kamu mengaktifkannya. Ini juga merupakan masalah preferensi karena mengucapkan nama ajaib itu dan mengucapkannya dalam pikiran kamu sama saja. Namun, dalam pertarungan sebenarnya, disarankan agar kamu mengucapkannya dalam pikiran kamu untuk mencegah lawan memprediksi sihir. Sihir tidak memerlukan nyanyian, ya? Selain itu, melantunkan nama sihir di pikiranku akan lebih berguna dalam pertarungan. Tapi itu tidak ada gunanya di bumi. Aku tidak bisa membayangkan situasi di mana aku harus menggunakan sihir. Saat aku membalik halamannya, aku menemukan sisa cerita telah tertulis. Jika kamu akan menggunakannya untuk pertama kali, sebaiknya bayangkan sihir berbahan dasar air. Api dan sejenisnya dapat menimbulkan bencana di beberapa tempat, namun dengan adanya air, kerusakan yang ditimbulkan relatif kecil. Pikirkan itu. Itu berbahaya. Aku siap untuk mengeluarkan api penuh. Jika aku tidak membaca sebelumnya, aku mungkin akan membiarkan apinya muncul. Aku harus membacanya sampai akhir dengan benar sebelum aku dapat mempraktikkannya. Aku menyuruh Knight untuk melakukan hal yang sama, dan aku segera mengulurkan telapak tanganku. Aku membayangkan bola air seukuran bola basket mengambang di telapak tanganku. Aku membaca bahwa aku harus memikirkan nama ajaib, jadi aku rasa bola air bisa digunakan. Itu nama yang murahan, tapi berkat itu, gambar dan nama skillnya menjadi satu. Segera setelah aku memadatkan gambarnya, aku segera mengaktifkan sihirnya. Tidak apa-apa kan, bola air. Kemudian, air muncul di telapak tanganku, mengalir keluar dari ruang kosong. Tak lama kemudian, kumpulan air sebesar imajinasiku terbentuk. Wah, aku melakukannya. Aku melakukannya. Guk, guk. Heun. Ketika aku terkesan dengan bola air di telapak tanganku, aku melihat Knight menggonggong di sebelahku, dan ada bola air dengan ukuran yang sama dengan milikku melayang di atas kepalanya. Wah, kamu juga melakukannya, Knight. Guk. Dengan tangan kosong, aku membelai Knight dengan sekuat tenaga. Baiklah, baiklah. Sekarang kita juga penyihir. Guk. Aku ingin menggunakan sihir lain sekarang, tetapi aku perlu melakukan sesuatu terhadap bola air yang aku hasilkan. Aku membayangkan dalam pikiranku bahwa aku akan menembakkan bola air dengan kecepatan tinggi ke pohon di luar halaman rumahku. Pada saat itu, wow. Guk. Bola air itu mematahkan beberapa pohon di luar. Ini lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Itu membuatku mengernyitkan pipiku. Ini benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Juga, aku sudah mengetahuinya melalui penggunaan sihir, tapi aku benar-benar merasa seperti kehilangan sedikit sihir dari tubuhku. Tapi jika aku percaya pada perasaan kehilangan sihir kali ini, akan mungkin untuk membuat bola air dalam jumlah besar dengan kekuatan yang luar biasa ini. Sebelumnya, aku membayangkan bola air hanya untuk membuatnya muncul. Tapi sekarang setelah aku melihat pemandangannya, gambar dari bola air telah ditimpa oleh gambar saat aku memotretnya. Tapi aku bisa membuat bola air muncul. Baiklah, ayo lanjutkan dan gunakan lebih banyak sihir. Guk.
Aku mengatakan itu pada Knight, dan kami terus menggunakan sihir selama waktu memungkinkan. Kekuatan di balik pintu. Bab 10. Judul, Situasi Lexia dan yang lainnya. Setelah berpisah dengan Yuya, Owen dan yang lainnya kembali ke istana kerajaan untuk memberitahu raja bahwa Yuya telah berjanji untuk mengunjungi kastil tersebut. Terakhir kali Lexia diserang oleh seorang pembunuh, namun kali ini tidak ada serangan kecuali monster karena Owen dan yang lainnya lebih waspada. Angkat wajahmu. Hah? Jawab Owen singkat, lalu mengalihkan perhatiannya langsung ke sosok yang duduk di depannya. Seorang lelaki tua dengan rambut pirang dan mata biru duduk dengan tenang di kursi tinggi dan mewah, mengenakan pakaian berkilauan. Tubuh Owen secara alami menegang di depan tatapannya, yang menunjukkan rasa kasih sayang dan martabat. Arnold von Alceria. Dia adalah raja kerajaan Alceria saat ini dan ayah Lexia. Saat ini, ruang audiensi kastil kerajaan di ibu kota kerajaan Montres hanya menampilkan penampilan raja, Arnold, dan Owen. Jadi, apakah kamu bertemu dengannya? Pemuda yang disebutkan di atas. Seperti yang Lexia sama katakan, kami bisa melakukan kontak dengannya di sarang iblis besar. Sungguh tak terduga di sarang iblis besar itu. Dan dia berasal dari negara asing, kan? Ya, namanya terdengar sangat berbeda dengan nama kami. Selain itu, penampilannya sangat menonjol di negeri ini, dengan rambut hitam dan mata gelap. Jadi begitu. Mendengar laporan Owen, Arnold mengangguk pelan. Melihat situasinya, Owen melanjutkan. Meski begitu, Yang Mulia, mohon tegur Lexia sama. Saat dia bertemu dengan pemuda yang dimaksud, aku tercengang karena dia tiba-tiba meminta pemuda itu untuk menikahinya. Owen berkata sebanyak itu dan buru-buru menekan mulutnya. Sudah terlambat, dia mengalihkan pandangannya dengan ketakutan ke arah Arnold, di mana Arnold yang tanpa ekspresi sedang menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak, bukan apa-apa. Apa katamu? Itu hanya, apa katamu? Owen tidak punya pilihan selain menjawab dengan jujur. Itu bukan karena Arnold diam-diam mulai mengeluarkan harta nasional, Sword Gritchley, dari sarungnya. Akhirnya, dia melaporkan serangkaian tindakan Lexia sejak reuninya dengan Yuya. Pada akhirnya, Arnold mulai mengacungkan harta nasionalnya karena marah. Siapa itu? Bajingan yang merayu Lexia imutku? Kenapa keluarga kerajaan sangat menyebalkan? Owen berusaha mati-matian menenangkan Arnold, sebagian karena kesalahan ucapannya sendiri. Ada di sini, ya, letaknya di ibu kota kerajaan, Montres. Di gang blok tempat tinggal para gelandangan dan pencopet, ada sosok berjubah berkerudung. Sosok itu, prihatin dengan sekelilingnya, mencapai sebuah gang dan mengulurkan tangannya ke dinding yang kosong. Dan kemudian, dengan gerakan seolah-olah dia sedang menyalakan tombol, dinding itu menghilang, dan sebuah jalan muncul. Dia memeriksa sekelilingnya untuk terakhir kalinya dan kemudian masuk, dan segera tembok kembali normal. Saat dia melanjutkan ke dalam, dia akhirnya mencapai ruang yang luas. Hanya beberapa lampu yang menerangi ruangan itu dengan remang-remang dan bagian dalamnya dibuat seperti perkemahan. Ada beragam orang, ada yang mengenakan jubah seperti orangnya sendiri, ada yang memakai topeng, dan ada pula yang menyembunyikan identitasnya dan menikmati minuman. Namun, dilihat dari penampilan dan suasana di sekitar mereka, mereka tidak hanya menikmati minuman. Ini adalah tempat jual beli berbagai informasi dan tempat meminta pekerjaan. Jika aku berhasil di sini, posisi keluarga Cornescu tidak akan tergoyahkan. Orang tersebut bergerak dalam garis lurus menuju counter, di mana dia memanggil pria yang sedang mencuci piring, cangkir, tanpa ekspresi. Aku ingin meminta pekerjaan. Isinya, investigasi dan pembunuhan target. Ekspresi pria di counter tidak bergerak sama sekali karena isi permintaan yang mengganggu itu. Ini karena seluruh pertukaran permintaan di sini berasal dari dunia bawah tanah yang tidak sah. Pria di counter berhenti untuk mencuci piringnya, lalu mengeluarkan bungkusan perkamen dari bawah counter. Inilah daftar orang-orang yang tersedia saat ini. Orang klien segera memeriksa latar belakang dan status orang-orang di perkamen, serta uang yang diminta. Lalu dia memperhatikan secari kertas. Jangan bilang, dia sedang senggang sekarang? Ya, dalam hal ini, kamu beruntung. Dia masih di sini, tapi seperti yang kamu tahu, dia populer. Bagaimana dengan itu? Oh, orang ini. Aku ingin orang ini. Tidak apa-apa kan? Pria klien itu tampak tidak sabar ketika dia bertanya, tetapi pria di counter itu tanpa ekspresi seperti biasanya, dia mengeluarkan perkamen dengan deskripsi orang tersebut dan menunjuk ke salah satu ruangan. Pergi ke sana. Dia ada di dalam.
Baiklah. Mengikuti kata-kata pria itu, pria klien itu pergi ke kamar pribadi di ujung kedai. Pria klien datang ke depan ruangan dan akhirnya masuk. Permintaan, ya? Jika dia harus mendeskripsikan orang di sana dalam satu kata, itu adalah hitam, jubah berkerudung hijau tua dan topeng hitam menakutkan yang menutupi seluruh wajahnya. Mata biru berkilauan di bawah mata topeng itu. Pria klien itu hampir tertelan oleh perasaan luar biasa yang meluap dari tubuhnya, meskipun dia hanya duduk di sana. Siapa kamu? Pemburu kepala. Seolah menjawab pertanyaan itu, ada sesuatu yang berkilauan di sekitar leher pria klien itu. Jawabannya sudah ada di lehermu, tahu? Hai. Jika aku melangkah lebih jauh, kepalamu akan melayang alih-alih menjawab. Sesuatu yang berkilau menghilang dari leher pria klien itu seketika saat sosok gelap itu dengan ringan menggerakkan jari-jarinya, dan dia menarik napas, bermandikan keringat. Hah. Sepertinya aku sudah terlalu banyak mengancammu. Nah, sekarang aku tidak perlu memperkenalkan diri, bukan? Akulah yang mereka sebut pemburu kepala. Aku. Pria klien yang berhasil mengatur napas hendak membuka mulutnya, tetapi sosok gelap itu mengendalikannya dengan tangannya. Tidak, aku hanya perlu dibayar. Aku sama sekali tidak tertarik dengan informasi kamu sendiri. Mendengar kata-kata sosok gelap yang tidak dia pedulikan dari lubuk hatinya, pria klien itu mengerutkan kening sejenak tetapi dengan cepat kembali ke ekspresi aslinya. Jadi kamu di sini untuk menanyakan permintaanku, kan? Apakah kamu mengerti? Memperkerjakanku membutuhkan banyak uang, tahu? Ya, aku tahu itu. Tetap saja, ada seseorang yang aku ingin kamu hapus. Ketika orang klien mengatakan itu, dia mengambil selembar kertas dari sakunya. Berikut adalah ikhtisar tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Begitu dia menerima kertas itu, sosok berkulit gelap itu membacanya. Oh, maksudmu sehubungan dengan penyerangan terhadap putri pertama itu. Di sarang iblis besar, para penyerang kehilangan nyawa mereka, dan sang putri diselamatkan? Ya, pembunuhan sang putri memang merepotkan, tapi lebih dari itu, lingkungan sarang iblis besar bahkan lebih berbahaya. Itulah sebabnya hanya sang putri yang selamat. Semua orang tahu kalau sarang iblis besar itu berbahaya. Melupakan hal itu, saat mereka mengejar sang putri, mereka akan tahu apa yang mereka lakukan. Tapi yang pasti, kamu benar, tidak wajar jika hanya sang putri yang selamat. Melihat isinya, sepertinya Owen, pengawal sang putri, juga sedang pergi saat itu. Jika sang putri adalah satu-satunya yang selamat dalam situasi di mana Owen tidak ada, kemungkinan besar ada orang lain yang selamat. Oleh karena itu, aku ingin kepala pemburu membunuh sang putri. Namun, mungkin ada keberadaan di dekatnya yang dikatakan melindungi sang putri. Ingatlah hal itu. Begitu, aku mengerti isi permintaannya. Kurasa ini terutama tentang membuat pangeran pertama bahagia. Kenapa kamu mengatakan itu? Pada pria klien, yang jelas-jelas terguncang, kepala pemburu menghela nafas tak percaya. Kamu tidak cocok menjadi bangsawan. Dengan wajah seperti itu, bagaimana kamu bisa bergaul dalam masyarakat bangsawan yang lebih kacau dari sarang iblis besar itu? Diam, aku menyadarinya tanpa diberitahu. Yah, terserahlah. Bagaimanapun, aku memahami permintaan tersebut. Seperti yang kamu katakan, aku akan melakukan tugas untuk membunuh sang putri. Iya. Kalau begitu, mari kita bayar 500 koin emas sebagai uang muka, ya? Baiklah. Setelah orang klien meninggalkan ruangan sekali untuk menyiapkan uang muka, kepala pemburu, yang tetap berada di ruangan, bersandar jauh ke belakang di kursinya. Aku penasaran berapa lama lagi aku harus terus melakukan ini. Guild gelap. Itu adalah sekelompok penjahat yang memiliki banyak permintaan tidak sah. Orang-orang yang termasuk dalam mereka semuanya adalah orang-orang yang berbahaya, seperti mereka yang memiliki ide-ide berbahaya atau terlahir jahat. Tapi tentu saja ada beberapa orang yang menjadi milik mereka, mau tidak mau. Pertemuan yang akan mengubah nasib pemburu kepala sudah dekat.